saya menemukan sesuatu yang sangat janggal. Penjualan kuartal 4 itu meningkat secara drastis, berbeda dari pola sebelumnya. Tetapi dokumen pendukungnya itu tidak lengkap. Dan juga invoice internal itu tidak disertai dengan tanda tangan pelanggan. Kemudian ada invoice eksternal yang biasanya disertai dengan surat jalan dan bukti penerimaan barang. Tetapi invoice ini terlihat seperti dibuat-buat, Pak. Ya Bintang, saya juga melihat kejanggalan itu. Manajemen mengatakan bahwa barangnya sudah dikirim, hanya saja dokumen pendukungnya tertinggal. Mereka berjanji akan melengkapinya dalam waktu 2 hari. 2 hari, Pak. Tetapi kan kita harus menyelesaikan laporan ini besok. Pak, kita tidak bisa hanya mengandalkan janji klien. Jika kita memberikan opini yang salah, ini dampaknya bisa merugikan investor, kreditur, dan juga publik. Dan bahkan bisa merusak reputasi kantor kita, Pak. Saya tahu, Bin, tapi situasinya memang tidak segampang itu. Nah, ini nih auditor kebanggaan perusahaan kami. Bagaimana auditnya Pak Wifa dan Bu Bintang? Saya harap tidak ada masalah besar ya. Pak Basta, tapi kami masih membutuhkan dokumen pengiriman dan konfirmasi piutang dari pelanggan, Pak. Itu hanya masalah kecil Bintang. Yang penting angka penjualannya sudah tercatat sesuai target, bukan? Pak, saya mau bicara jujur saja. Direksi dan pemilik perusahaan ingin laporan keuangan tahun ini terlihat sangat baik. Kami akan mencari investor besar. Jika kantor Bapak bisa membantu memberikan opini yang mulus, kontrak 3 tahun ke depan sudah kami siapkan, dan tentunya ada kompensasi tambahan untuk tim Bapak. Saya yakin Bapak paham maksud saya. Pak Wifa, apa maksud perkataan beliau tadi? Apakah akan ada kompensasi tambahan jika kita memberikan opini wajar? Jangan bilang Bapak akan mempertimbangkan kompensasi tersebut. Bintang, kita membutuhkan plan besar ke mereka. Kalau kita terlalu keras, mungkin mereka akan pindah ke KP lain. Terus bagaimana dengan nasib kantor kita? Terus juga bagaimana dengan nasib staf junior? Tapi apa gunanya, Pak, mempertahankan kantor kalau kita mengorbankan independensi? Auditor tanpa integritas hanyalah formalitas, Pak. Kalau misalnya suatu saat pelanggaran ini terungkap, yang hancur bukan hanya klien, tapi juga karir Bapak. Permisi Pak, Bu. Saya dengar Ibu dan Bapak ini sedang mencari dokumennya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Tapi tolong jangan dikasih tahu orang lain terkait informasi ini bahwa saya yang memberikannya. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya Pak, dokumen penerimaan kuartal 4 itu belum terjadi. Direksi memaksa saya untuk membuat invoice agar penjualan terlihat tinggi, Pak. Oh, jadi benar invoice itu belum terjadi. Saya tidak berani melawan, Pak. Saya takut kehilangan pekerjaan saya. Saya menerima laporan bahwa ada potensi pelanggaran independensi. Wifa, apakah benar Anda mempertimbangkan opini wajar tanpa ada bukti yang memadai? Pak Arya, saya hanya berusaha untuk menjaga hubungan antar klien. Kalau hubungan dengan klien lebih penting daripada kebenaran laporan keuangan, apa bedanya kita dengan perusahaan yang kita audit? Independensi bukan hanya aturan tetapi fondasi profesi kita, dan saya tidak akan membiarkan KAP kita tercoreng hanya karena tekanan dari satu klien. Pak, kami baru saja menerima informasi bahwa transaksi itu memang belum benar-benar terjadi. Kalau begitu, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Bagaimana Pak Wifa? Apakah surat opini wajar tanpa pengecualian sudah siap? Maaf Pak, kami tidak bisa memberikan opini tersebut. Data perusahaan menunjukkan bahwa penjualan kuartal 4 belum terjadi dan tanpa bukti yang sah. Jadi laporan keuangan ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Baiklah, kalau begitu, saya akan memutuskan kontrak dengan perusahaan Anda. Saya akan mencari auditor yang lebih kooperatif lagi. Silakan Pak Basta, lebih baik kami kehilangan klien daripada kehilangan integritas. Karena kebenaran tidak akan berubah hanya karena Anda tidak menyukainya. Terima kasih Bintang, kamu sudah mengingatkan saya bahwa saya adalah seorang auditor. Iya Pak, ingatlah auditor itu tidak hanya mengaudit sebuah angka, tetapi juga menjaga kebenaran untuk kepentingan publik. Tapi saya rasa masih ada satu hal yang perlu kita selesaikan, Pak.
saya diminta datang kembali ke sini Pak Bipa. Jadi silakan jelaskan secara terbuka. Pak Teja, sebagai auditor senior, saya merasa bertanggung jawab secara utuh untuk menjelaskan kondisi ini kepada Bapak selaku pemilik perusahaan. Tekanan yang kami terima bukan soal kelengkapan dokumen, tapi juga kebijakan manajemen yang mendorong pengakuan pendapatan sebelum transaksi terjadi. Ini bukan sekedar kesalahan teknis. Bukan Pak, ini adalah keputusan yang berisiko sangat tinggi. Jika praktik ini dibiarkan, maka laporan keuangan Bapak bisa berpotensi menyesatkan investor dan auditor dapat dianggap turut serta. Mengapa Anda tetap menyampaikan ini kepada saya? Padahal Anda tahu resikonya adalah kehilangan klien Anda. Karena jika saya diam, saya bukan lagi seorang auditor. Saya hanya menjadi penanda tangan laporan. Dan itu bukan tanggung jawab provisi kami. Baik, terima kasih atas kejujuran kalian semua. Lebih baik saya menghadapi masalah ini sekarang daripada menjadi sebuah skandal di kemudian hari. Saya akan mengevaluasi manajemen perusahaan saya, dan apapun hasilnya, saya menghargai sikap profesional kalian semua. Baik, terima kasih.